Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus memiliki karakteristik sebagai warga Indonesia yang baik dalam diri kita sendiri, yaitu yang pertama, memiliki kepedulian terhadap keadaan negara. Yang dimaksud adalah kita harus mengetahui dan peduli terhadap jalannya suatu pemerintahan dan keberlangsungannya suatu negara. Yang kedua, yaitu berani dalam memberikan pendapat maupun solusi terhadap jalannya suatu pemerintahan di dalam suatu negara sebagai warga negara Indonesia yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tentunya kita harus menyampaikan pendapat, kritik, atau solusi jika halnya terjadi di dalam suatu negara yang mana dapat merugikan rakyatnya. Yang ketiga yaitu saling membantu dalam menjaga negara, yang berarti sebagai warga negara Indonesia kita harus saling membantu satu sama lain tanpa terhalangnya suatu perbedaan yang dapat memecah belah suatu bangsa. Implementasi yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari yaitu saling tolong-menolong sesama masyarakat dengan menerapkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain di lingkungan masyarakat. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional adalah sebagai perwujudan akan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu negara dengan ciri khusus sehingga bangsa tersebut berbeda dengan bangsa lainnya. Yang mana identitas dari bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah identitas yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir. Ada lebih 300 suku bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah identitas yang melekat pada diri seseorang pada dasar aspek simbolik yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Masyarakat di Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu agama adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar sistem kepercayaan yang dimiliki. Ketika masih kecil, agama seseorang itu mengikuti kedua orang tuanya. Namun ketika sudah dewasa, seseorang memiliki hak untuk berganti agama sesuai dengan keyakinannya. Yang keempat yaitu kebudayaan adalah identitas yang melekat pada seseorang atas dasar hasil karya, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat. Kebudayaan bisa berbentuk fisik maupun nilai-nilai. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa, yaitu dengan cara menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dalam sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, bertindak adil antar masyarakat. Dan yang kelima, tidak bersikap semena-mena dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Soal nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semi-parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan badan legislatif mempunyai kedudukan yang independen.
Di dalam pemerintahan presidensial, di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa kerja yang telah ditentukan konstitusi. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan semi parlementer. Sistem pemerintahan semi parlementer adalah di mana kepala negaranya presiden, perdana menteri sebagai kepala pemerintah, serta antara lembaga dan lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena para pemimpin Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial sebab sesuai dengan sistem demokrasi, Pancasila, dan budaya yang dianut oleh warga Indonesia. Soal nomor 5 yaitu bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini masuk di Indonesia. Paham radikal yang terjadi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena adanya kelompok radikal anti-Pancasila yang bertentangan dengan hukum, agama, maupun politik. Paham radikal atau gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap pemerintahan melalui tindak kekerasan dapat menghancurkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, serta dapat merusak pemerintah melalui kekerasan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Soal yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Hubungan wawasan Nusantara, ketahanan negara, dan bela negara sangat berkaitan satu sama lain, di mana wawasan Nusantara adalah dasar atau pedoman bagi seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat untuk menjaga, mempertahankan, dan menumbuhkan sikap bela negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.